Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita akan berjumpa agak beda di video biasa, artinya tidak short, karena menanggapi pesan beberapa teman yang kirim ke saya jika pembahasan ini yang biasa saya kirim di short itu sebaiknya dibikin video panjangnya supaya berkesinambungan detail, tidak putus-putus. Oke, yang suka short monggo dilihat shortnya, yang suka panjang bisa menyimak ini ya, barangkali lebih memantapkan. Ini soal manunggaling kawula Gusti itu apakah benar menurut Islam? Sebenarnya benar dan salah itu kembali ke masing-masing, karena kita tidak bisa memaksakan. Kebenaran yang menurut kita itu yes, belum tentu yang lain oke juga. Artinya di kabar kaulam ini, di channel ini, saya persilahkan pemerhati channel untuk bebas mengkritisi, bebas menghujat, bahkan silahkan. Intinya kita sangat welcome, kita sangat support apapun itu pendapat panjenengan. Jadi kembali ke permasalahan ya, manunggaling kawula Gusti itu kalau secara sesiti benar itu ya memang benar. Jadi mengajarkan keimanan bahwa zatullah, zat Allah dan zat manusia itu menyatu jadi satu, manunggalnya kawula dan Gusti. Itu sih yang saya pahami. Apakah benar demikian apa enggak, silahkan cari referensi di yang lebih paham tentang ajaran Syekh Siti Jenar. Nah, saya hanya akan membahas yang diajarkan Sunan Kali karena referensi inilah yang saya terima. Jadi menurut Sunan Kali itu yang sempurna, yang tepat itu bukan manunggale kawula Gusti, tapi manunggale sifat kawula dan sifat Gusti. Seperti di video-video short saya itu kan membahas alif lam mim, itu kan sifat alif sifat Allah, la alif sifat lam sifat malaikat, dan sifat mim sifat Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita manusia, semacam itu. Jadi kalau dihubungkan dengan nafsu, sifat Jibril itu nafsu mutmainah, artinya ingat dawuh Allah. Kalau dalam bahasa syariat kan Jibril itu menyampaikan wahyu ya, tepat sekali. Di hakikatnya adalah sifat Jibril itu adalah ingat dawuh Allah. Wahyu kan juga firman Allah, artinya yang membuat kita dapat hidayah mengingat dawuh Allah itu ya sifat mutmainah ini. Makanya di bahasa syariat juga jiwa yang tenang itu ya mutmainah. Ketika kita ingat dawuh Allah, tentram sekali. Ketika kita sudah mulai panik dan lain-lain, kecewa, gusar, itulah kita sudah lupa dengan dawuh Allah. Nah, itu adalah sifat, bukan Jibrilnya yang manunggal jadi satu dengan zat manusia, bukan. Itu versi Sunan Kali ya. Jadi sifatullah ada, hidup, kita juga dikasih hidup. Bedanya hidup Allah langgeng selamanya, kita ada batasnya hidup kita. Bahasa umumnya ya matilah gitu ya, atau waktu. Jadi misalkan tidur kan bisa dikatakan tidak hidup secara full kan, nah, macam itu. Kalau yang lebih mengenal lagi menurut saya sih, andekan datullah dan zat manusia itu menyatu manunggali kawula Gusti bener-bener, setan mana yang bisa menggoda manusia? Tidak ada. Karena ya tidak berani toh, wong kita adalah Tuhan itu sendiri kan menyatu kan. Setan macam-macam datang, tinggal dikun matilah kamu, mati kan, selesai. Kenyataannya tidak. Di dunia ini masih banyak kejahatan, masih banyak ya keangkar murkaan, peperangan dan macam-macam itu karena ada setan yang menyuruh, yang menggoda. Inilah yang membedakan pendapat Sunan Kali dan Syekh Siti Jenar. Dulu saya awalnya mungkin perasa kaget ya, ini bukan Syekh Siti Jenar, maksudnya mungkin seperti Sunan Kali. Tapi ternyata tidak. Banyak referensi cerita yang saya dapat bahwa salah satu ajaran lagi itu saking manunggaling kawula Gusti itu kita bisa ngening. Jadi menginginkan sesuatu itu kita bisa innama amru idza arada sayana yaqulu kun fayakun, sesuai seolah-olah kita Allah itu sendiri. Dan orang-orang yang di taraf
sudah tingkat luar biasa di Wasinaon Syah Siti Jenar, bener-bener bisa seperti sihir, seperti sulap, seperti kun fayakun beneran. Alhasil banyak juga pengikutnya. Nah, apakah itu dibenarkan? Nah, ini kembali ke panjenengan, silahkan. Kalau itu menganggap itu kebenaran silahkan. Tapi kalau pribadi saya sendiri adalah lebih mantap bahwa manunggaling sifat kaulo dan sifat Gusti. Jadi sifat manusia itu dan sifat Gusti memang benar-benar ada kesamaan. Misalkan hidup, kita juga sedang hidup kok. Bedanya hidup Allah itu langgeng, kita ndak. Allah bersifat kuasa, kita juga sedang kuasa ini. Kuasa melihat, kuasa mendengar, kuasa bicara, dan kuasa-kuasa lain. Bedanya, kuasa manusia terbatas, Allah tidak, ya kan? Allah juga punya sifat welas asih Rahman Rahim. Kita juga punya. Bedanya, welas asih kita ada batasnya. Jadi tidak seperti welas asih Allah. Sejak sebelum ada apapun masih gong lewang-lewung, orang Jawa mengatakan. Belum ada apapun Allah sudah Rahman Rahim. Kita welas asihnya yo ada pamrihnya dong, nggak mungkin tanpa pamrih. Ya seperti di video saya yang ceritakan. Ikhlas itu nggak ada yang tanpa pamrih, semua pakai pamrih. Kalau ikhlas tanpa pamrih itu ngawur. Nah, yang pengen jelas silahkan disimak short video saya lagi ya. Terus dari mana tadi? Ya dari sifat Allah ya. Sifat Allah juga maha suci. Jadi kalau suci itu hanya damai. Kita juga pernah damai kan. Nah, saat kita damai itulah kita sedang suci-sucinya. Tapi kita bisa kembali kotor, namanya manusia. Beda dengan sifat Allah yang maha suci. Jadi selamanya Allah suci. Kalau manusia ya kadang suci, kadang enggak. Suci ya, suci itu ibaratnya kalau kita sedang bersih, sedang pakaian bersih, badan bersih, hati pikiran bersih, damai, itulah suci. Bedanya kalau kesucian Allah itu kan selamanya, karena maha sifatnya. Kalau kita kan manusia, jadi ada batasnya. Jadi lebih tepatnya manunggaling sifat kaulo dan Gusti, itulah yang saya pribadi yakini. Lah panjenengan gimana? Silahkan. Kita di sini hanya menampilkan, menginformasikan cara pandang yang umumnya itu A, biasanya kita B atau kebalikan cara pandang. Jadi seperti yang pertama di channel ini saya buat, saya menceritakan ketika saya di depan huruf angka 6. Nah, angka 6 itu ketika di depan saya ada teman lagi yang melihat jadi angka 9. Jadi saya ingin melihat dari sisi pandang yang lain tanpa harus saya menyalahkan pendapat yang lain, karena seperti angka 6 tadi menurut saya benar, tapi kalau saya melihat dari sisi teman saya jadi angka 9 kan benar juga kan. Sama ini silahkan. Kalau menurut pandangan teman-teman manunggaling kaulo Gusti kebenaran Datullah dan dat manusia itu menyatu, silahkan, hak asasi ya. Tapi khusus pendapat di channel Kabar Kolam, Datullah tidak mungkin menyatu dengan dat manusia. Kalau sifat Allah benar tuh, karena seperti penjelasan tadi, kalau Zatullah itu manunggal jadi satu, saya sendiri adalah Tuhan itu. Kemudian setan mana yang bisa menggoda saya, itu penjelasan versi Sunan Kali. Jadi untuk sementara ini dulu babakan manunggaling kaulo Gusti. Kalau ada yang perlu ditanyakan monggo silahkan, bahkan komentar apapun silahkan disoroti. Oke, kita akan bertemu di video selanjutnya. Salam sukses apapun yang panjenengan harapkan. Allahumma berkah abadan abadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.